Halo, Ramora 17. Oke, tidak menyapa, kita turunkan ya. Yuk teman-teman yang mau naik, pastikan teman-teman ketika naik sudah siap apa yang mau dibahas ya. Ada Bang Ehoz. Ya, silakan Ehoz. Silakan. RK Joseph nggak akan berani tuh masuk sini karena mereka itu bisanya cuma buang ludah tapi tidak berani mempertanggungjawabkan. Silakan, Ehos. Iya, udah. Ya silakan. RK lagi lapu tua katanya ngisap gudang garam. Iya betul. Silakan, Ehos. Nyalakan kamera Anda. Baik. Ini sudah bentar kok nggak masuk ya? Belum, Bang. Oke. Silakan, nyalakan kamera dulu. Tidak kelihatan, Bang. Oke, saya kasih turun dulu ya, Bang ya, karena Bang belum bisa menyalakan kamera. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Tolong bertanggung jawablah orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitablah yang mengajarkan untuk menyembah patung. Siapa orangnya? Orangnya itu adalah RK alias Rokok Kudus. Apa kata Rokok Kudus? Yang menyuruh Musa dan Yosua menyembah patung adalah Tuhan. Saya putarkan. Mungkin di antara teman-teman di sini yang baru ikut bergabung belum tahu perkaranya bagaimana kok bisa seperti ini. Saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Saya tunjukkan supaya teman-teman mendengar. Ya, ada 8.000 orang menyaksikan. Kalian semua saksi dari 8.000 orang ini. Bahwasanya inilah yang dikatakan ya. Perhatikan. Dengarkan. Dengarkan ya, dengarkan. Nabi Musa menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Hei, otakmu. Nah, tuh ya kan, dia fitnah. Bayangkan. Jadi orang-orang seperti ini teman-teman bisanya hanya buang ludah tapi tidak berani mempertanggungjawabkannya. Ayo, silakan. Hai kamu, ya, hai kalian, para pemfitnah yang memfitnah isi Alkitab dengan mengatakan bahwa Tuhan menyuruh Musa menyembah patung. Kemari kau. Silakan. Sungguh fitnah yang keji, fitnah yang teramat sangat keji. Dikatakan bahwasanya Tuhan menyuruh nyembah patung. Astaga. Memang para penyembah patung ini teman-teman, demi membenarkan ritual pagannya, demi membenarkan dia nyembah patungnya, maka dia harus mengambil isi Alkitab dan memperkosanya. Ngeri, tragis. Dan saya kasih tahu juga, itulah yang dilakukan juga oleh orang-orang seperti Abdul Somad, seperti Donditan. Mereka mengambil ayat di dalam Alkitab untuk membenarkan apa yang dia yakini. Abdul Somad mengutip Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi di tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu akan kubangkitkan bagi mereka. Itulah Muhammad katanya. Maka perlu saya luruskan. Ya. Orang-orang yang memperkosa Alkitab, yang mengambil isi Alkitab untuk membenarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ayo kita debat. Ayo, debat sini. Jangan bisanya cuman lapor polisi. Mewek. Diajak debat mewek. Lapor polisi. Apa seperti itu? Ayo silakan. Kalau kau baca dari kitab sucimu, itu urusanmu.
Mau di kitab sucimu bilang bahwasanya pohon pisang itu duit, pohon pisang itu adalah Tuhan, terserah. Tapi kalau kau katakan di dalam Alkitab mengatakan sesuatu yang kau ucapkan dari congormu berbeda dengan Alkitab, ayo silakan. Berani mereka? Kutantang mereka kalau berani. Silakan. Silakan, ayo berdebat. Silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Coki. Ya, silakan Coki. Halo, Bang Coki, silakan nyalakan kamera Anda. Bang Coki. Halo Bang Coki. Oke, dia nampaknya tidak sanggup berbicara. Kita turunkan langsung ya. Ayo. Di hadapan 8.500 orang, ayo tunjukkan kejantananmu. Silakan yuk. Orang-orang yang menyuruh nyembah-nyembah patung, berdoa kepada patung, ayo tunjukkan keperkasaan. Debat kita, ayo silakan. Kita kasih naik, ada sebentar ya. Joki. Silakan Zoki. Zoki, nyalakan kameramu. Halo Bang, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Zoki. Nyalakan dulu kamera Bang Zoki. Iya Bang, udah Bang. Oke. Bang Zoki, saya mau tanya dulu Bang Zoki, apakah Islam ataukah Kristen? Kalau aku Bang, Kristen Bang. Kristen. Silakan Bang, apa yang mau Abang utarakan? Aku mau pengen menyampaikan aja ke Bang di sini, si yang memfitnah kita itu sebenarnya karena merasa malu juga mereka, karena sering kutayangkan juga live-live-nya Edis loh. Jadi mereka ini untuk menyembunyikan atau menutupi semua kelemahan-kelemahan mereka sebenarnya. Jadi aku udah hampir setahun tonton, ikuti terus Bang Edis ini. Jadi aku berdoa buat Abang Edis lah, semoga sehat terus Abang. Terima kasih. Itu aja lah pesan saya Abangku Edis. Oke. Sama-sama saling mendoakan ya Bang ya. Kita beritakan Ya, Bang. terus kebenaran ya Bang ya. Iya Bang, aku tinggal di Riau Bang, tinggal di Riau aku Bang. Oke, salam Bang pada teman-teman di Riau. Oke, makasih banyak Bang ya. Turunkan Bang ya. Makasih, Bang. Tuhan Yesus berkati. Amin, Tuhan Yesus juga memberkati Abang. Amin. Yuk silakan. Kita berikan dulu ya kesempatan kepada yang masih mendukung penyembahan atau doa kepada patung-patung ya. Silakan yuk. Kita kasih naik, ada satu-satunya. Silakan. Kayaknya ini seorang muslimah ini mungkin. Halo, satu-satunya. Ya, halo Bang Edis. Ya, silakan Bang. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera dulu Bang. Abang Muslim. Sebentar Bang. Ya, silakan. Halo. Ya siap Bang, siap. Ya, kamera nyala dulu Bang. Siap Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan Bang. Oke Bang Edis. Abang Muslim. Muslim Bang. Oh, dari lahir Muslim? Dari lahir. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan Bang. Yes, tapi saya bukan Muslim fanatik, tapi saya mengetahui tentang Muslim lah. Bapak Oke. saya, ibu saya Muslim. Oke. Saya bukan penghafal Al-Quran. Oke. Ya, saya ingin, kebetulan saya dari Ambon Bang. Dari Ambon. Oke. Saya ingin sampaikan saja. Di sini saya kan sering mengikuti tuh ada live-live-nya, perdebatan-perdebatan mulai dari Mikana, PST dan lain sebagainya sampai di Abang. Abang juga saya sudah follow. Yang ingin saya tanyakan di sini Bang, saya bingung Bang.
Bang Edis Kristen, Mekana juga Kristen, terus dari yang lain juga Kristen. Kenapa sih ada perbedaan-perbedaan kepercayaan di situ, Bang? Ada yang Kristen yang lain dia sembah kepada selain daripada 3 dalam 1 gitu. Sedangkan Bang Edisnya saya bingung. Kalau Bang Edis sendiri bagaimana, Bang, kepercayaan Baik, Abang? pertanyaan yang bagus. Baik, Bang. Pertama-tama jangan bingung, Bang. Makanya inilah yang kita gunakan, ajang inilah yang kita gunakan sebagai ajang pembelajaran. Pertama, Ya. tentu saja, Bang. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang tidak menggunakan Alkitab, yang tidak menggunakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai satu patokan atau satu ukuran. Contoh, Bang, contoh. Orang-orang yang berdoa kepada patung Maria, orang-orang yang berdoa kepada patung siapapun, laki-laki dan perempuan, itu bukan ajaran Kristen. Jadi kalau ada Kristen membawa-bawa nama Kristus, membawa-bawa nama Yesus, mengajarkan yang demikian, contohnya adalah RK dan si Cecep, maka orang-orang tersebut memberitakan kabar bohong. Mereka memberitakan Injil yang lain. Begitu, Bang. Jadi abang jangan bingung. Karena yang satu memberitakan Injil nggak tahu dari mana, yang satu memberitakan Injil yang sebenarnya. Nah, itu pun, Bang, supaya saya kasih pembanding sama abang, di dalam agama Islam, menurut abang, ada nggak perbedaan satu sama lain? Antar mazhab, ada mazhab ini, mazhab itu beda-beda nggak? Ini mazhab itu beda-beda nggak? Kalau mazhab juga berbeda-beda dalam Ya. Islam. Betul. Makanya, Cuma Bang, percayanya cuma kepercayaan cuma satu, maaf ya, Bang. Cuman percayaannya kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa gitu. Tapi Ya, kalau mazhabnya percaya, itu udah berbeda-beda. baik. Kalau percayanya hanya kepada Allah, kenapa kok bisa berbeda-beda mazhabnya? Kan Iya, percayanya sesuai sama dengan- kepada satu. Iya. Tapi kenapa kok Dalam bisa beda-beda? Dalam Islam itu kan dia meyakinkan bahwa Tuhan itu Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat dia Bukan punya itu, Bang, yang pengajaran, saya tanya, Bang. Ya, biar abang Siap, ngerti. siap. Kita ini kan membahas perbedaan-perbedaan, betul? Ya. Oke. Kalau memang percaya kepada yang satu itu, kenapa kok berbeda-beda? Ada berbeda-beda mazhab. Jawabannya adalah karena satu sama lain itu memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, tentu saja tidak mungkin ada dua kebenaran, setuju? Ya. Iya, Satu kebenaran. makanya di dalam hadis sang baginda Nabi pernah berkata, umat Wahyudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani Betul. menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Justru yang paling banyak perbedaannya adalah umat Muslim menurut sang Nabi, betul? Iya. Iya, dan hanya satu saja yang masuk surga, betul? Iya. Iya, jadi seperti itu, Bang. Intinya, yang berbeda-beda tersebut, mereka punya pemahaman menurut kemauan mereka sendiri, menurut hawa nafsu mereka sendiri. Contohnya, kata RK, di dalam Alkitab diajarkan boleh sembah patung, makanya dia sembah patung Maria. Nah, itu pengajaran yang tidak biblikal, itu pengajaran yang tidak alkitabiah. Maka yang seperti itu perlu disadarkan. Bukan digebukin, Bang, tapi disadarkan. Bukan dipersekusi, bukan dilaporin polisi, bukan. Disadarkan. Nah, biasanya orang-orang seperti mereka ini, seperti RK ini, kalau mereka tidak mau disadarkan, senjata mereka satu. Panu Edis, penjarakan. Laporkan Edis ke polisi. Ya, itu cara-cara culas. Seperti itu, Bang. Saya senang, Bang, kalau dengan diskusi saya ikuti ya. Semua diskusi semua saya ikuti. Dia punya
levelnya hampir rata-rata itu penontonnya sama, 8.000 ke atas, 7.000, semua rata-rata. Nah, Enggak, Bang. Tidak, Anda salah, Bang. Yang gini lah. Ya. Hanya channel-channel Maksud tertentu, saya Bang. gini. Bukan, kalau Anda bilang Iya, rata-rata maksud saya gini, salah. Bang. Salah, Bang, bukan Ya. Ya, tapi silakan bikin dulu poin Anda, silakan. Ya, maksud saya gini. Di sini yang nonton kan bukan saja Islam dan Kristen aja, karena perdebatannya cuma dua agama, Islam dan Kristen. Tetapi yang menonton ini kan 5 agama semua menonton di sisi sini. Nah, yang saya inginkan agar supaya pemahaman yang diberikan oleh Bang Edis, pemahaman yang diberikan oleh yang lain, baik pun Muslim, itu semua harus menata kepada kebenaran, Bang, kepada sesuatu yang masuk pada akal atau logika gitu. Jadi pada saat penyampaian tidak masuk pada logika, saya sendiri jadi blank gitu. Saya sendiri yang nonton pun blank gitu. Dalam Oke, keadaan saya mau seperti tanya ini pendapat kok Anda, Bang. orang-orang yang tidak. Ya. Saya mau nanya pendapat Abang. Dari channel-channel yang Abang sebut-sebutkan, tadi mau saya koreksi sedikit ya, Bang ya. Yang channel-channel besar itu, Bang, yang penontonnya besar-besar, 8.000, 5.000 ke atas itu, Bang. Contohnya, Bang ya, channel saya, channelnya Yusuf PI. Makasih Jojo Batak, makasih. Kemudian channelnya Mikana, itu juga channel-channel besar, Bang. Nah, kalau channel-channel yang lain seperti Bom Bom, itu mentok-mentok yang nonton paling 150 orang. Begitu, Bang. Kalau Bom Bom 200 orang, itu pun yang nonton itu biasanya orang-orang yang mau membuli dia gitu. Makanya udah kasihan sekali dia. Nah, saya mau tanya sama Abang jujur, Bang. Jangan membela-bela, Bang. Saya mau tanya sama Abang. Dari sekian channel yang Abang lihat-lihat, yang mantep yang mana, Bang? Bukan yang mantap juga sih, tetapi yang otomatis lah. Yang pertama dari saya senang sama Bang Juma satu. Oke. Semua nih masuk semua, tapi agak kasar sedikit itu ada di Mikana, Bang. Terlalu menindas. Kalau Bang Channelnya Edis kan dalam artian bahwa channelnya Mikana nindas gimana? Mikana. Coba. Gimana nindasnya? Nindas kalau Saya dia- kita minta komentar Ini. orang-orang ya, teman-teman ya. Kalau channelnya Ya, Mikana itu kenapa, Bang? gini, kalau dia berbicaranya kayak dia sedang berbicara, dia tidak menanggapi atau mendengar pertanyaan dari orang yang sesungguhnya. Nanti umpamanya dari dia sedang menyampaikan, orang sedang menyampaikan, dia udah potong, Bang. Dia udah tutup gitu. Brutal dia. Nggak mau kayak gitu karena ini diskusi. Dia harus tahu dia harus tahu bahwa ini kan arti dari komal itu apa. Dia harus tahu. Jadi saling menghargailah. Contoh sekarang, saya sedang mau bicara. Tadi Abang mau bicara, Abang mempersilahkan saya dulu. Oh ya, silahkan gitu. Supaya kenapa saya bilang yang menonton tadi kan ribuan, Bang, ribuan orang. Orang menilai, Bang, walaupun agama Abang mau salah dan benar, tetapi dilihat dari perkataan yang Abang sampaikan, logis nggak? Dia menghargai orang nggak? Maksud saya gitu, Bang. Nah, saya juga lihat di Bang PST Paloding, bagus juga. Terus dari Abang sendiri juga bagus, dari Bang Juma bagus, Bang. Nah, maupun yang lain. Tapi saya sedikit ada nggak enak sedikit sama Mbak Mikana. Ulang-ulang saya tuh selalu typing di bawah, Mbak Mikana pelan-pelan dong. Masih itu orang lagi bicara gitu, menghargai dong gitu. Iya. Mau Kristen mau masuk, mau Muslim mau masuk, dia sikat-sikat saja gitu. Tapi, Bang, salah satu keunggulan channel dia itu, Bang, banyak di situ laki-laki yang masuk karena orangnya memang cantik. Iya, makanya saya lihat-lihat orang pada laki-laki pada senang masuk sana, apalagi yang muslim-muslim. Waduh, enak ini. Ya, itu keunggulannya di channel dia, Bang, seperti itu. Makanya yang muslim-muslim laki-laki, ya ustadz-ustadz senang masuk sana karena orangnya cantik. Nah, begitu. Ya di sini Ya. saya juga nggak enak sih sama Mbak Mikana juga sih sebenarnya. Dia kan non Muslim, kok pakai jilbab gitu. Sama Oh, saja jangan salah, membuat Bang. penghinaan Jangan salah, Bang. kepada Muslim. Oh, itu Abang perlu saya luruskan. Begini, Bang. Sebenarnya, Boleh. Bang, kalau Abang Luruskan, main-main Bang, saya yang nonton juga tahu bahwa kok Mikana pakai jilbab. baik. Sebenarnya, Bang, kalau Dia kan Abang bukan main Muslim.
Baik, kalau abang main ke Timur Tengah, orang-orang Kristen di sana itu berjilbab, bang. Begitu. Jadi jangan abang bilang orang Kristen ada yang Kan tidak kecuali- berjilbab. Enggak berjilbab, ada. Bukan Muslim saja bang yang berjilbab, bang salah di situ. Ada bang, perempuan berjilbab Saya tahu, itu tahu. ada. Saya Kristen ada. tahu. Kalau di Arab itu kan orang Kristen juga berhijab. Nah, ini kan dia kan tinggal di Indonesia, menyesuaikan dong. Dia kan orang Kristen di Indonesia. Yang berhijab itu cuma Kristen apa ya? Pas. Yang perempuan itu apa ya? Nggak tahu saya itu. Kalau abang bilang begitu, yang Islam aja yang ya nggak boleh bang. Suster. Kalau abang mau lihat, suster berjilbab bang, jangan salah bang. Jadi jilbab itu tidak melulu bahwa dia itu adalah seorang Muslim. Ini bang, ini orang-orang Kristen bang. Nih, ini berjilbab. Ini tuh banyak bang, bukan ini. Jadi jangan abang bilang Mikana melecehkan agama Islam. Tidak, karena memang itu memang Kristen. Ada bang Kristen berjilbab bang. Jadi abang salah paham ini kalau begini caranya. Aduh. Yes, saya cuma meluruskan supaya yang nonton tadi kan bisa paham juga. Kenapa Cuman bukan satu. berhijab. Dia kan Kalau non-Kristen saya, Bang, dan ya. Muslim. Ya, cuman satu yang saya paling kontra dengan orang-orang seperti Mikana. Mengatakan apa? Bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus sendiri. Makanya ketika Yesus berdoa, Yesus itu lagi berdoa kepada dirinya dia sendiri. Jadi, ya aku, janganlah kehendak aku yang terjadi, melainkan kehendak aku. Cuman itu bang. Begitu. Makanya banyak orang Islam mumet kalau diskusi dengan dia. Begitu bang. Padahal Alkitab tidak mengajarkan itu bang. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak berdoa kepada diri dia sendiri. Bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus mentaati Bapa di sorga. Dia tidak mentaati dirinya sendiri. Makanya di dalam Alkitab ada kata-kata begini. Bukan kehendakku. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Dari situ kita sudah tahu bahwa Bapa di surga bukan Yesus. Begitu. Tetapi Yesus representasi pengejawantahan daripada Bapa di surga. Jadi Yesus disebut sebagai Immanuel. Yaitu, kalau saya pakai bahasa Anda nanti Mikana marah. Dalam hal itu saya sebenarnya setuju juga. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita, bukan Allah beserta kita. Begitu bang. Ada hal-hal tertentu yang saya setuju dengan dia, ada hal-hal yang saya tidak setuju. Yang saya tidak setuju adalah dia mengajarkan bahwasannya Yesus berdoa kepada diri dia sendiri. Nah, itu yang bukan biblikal. Pengajaran yang tidak biblikal. Seperti itu bang ya. Kita kembali dulu ke isu yang ini dulu. Kita kasih dulu kesempatan yang berikutnya bang ya. Saya mendoakan aja bang, semoga bang juga sehat-sehat dan keluarga bang. Lanjutkan bang. Baik, saya turunkan. Oke, selamat malam bang. Oke, silakan yuk. Ya, silakan ya. Jadi teman-teman, inilah ya enaknya diskusi kita, diskusi agama ya. Walaupun kita berbeda, walaupun kita keras, nggak ada di situ. Awas lu ya, lapor polisi lu, awas lu. Itu adalah cara-cara culas orang-orang yang memang tidak bisa dia membangun argumennya, mempertahankan argumennya. Oke, kita kasih naik ada Ehoz. Silakan Ehoz, sudah 11:30 malam ya teman-teman ya. Selamat malam. Selamat malam Bang Ehoz. Saya mau tanya dulu Bang Ehoz, Oke, dengar Abang suaranya Islam? Kristen? Kristen. Silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan Bang? Baik. Ini ada yang mau saya tanya tentang firman Tuhan ini. Apa itu Bang?
Ini di nampak ya? Terbalik nampaknya bang. Tapi ya tak apa, baca saja bang. Baca saja. Bentar, saya balikan lagi ulang ya, bentar. Dibaca saja nggak apa-apa bang. Nanti biar tidak makan-makan waktu gitu. Silakan. Ini Ya silakan. Silakan bang. Baca Abang ya. baca. Silakan abang baca. ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya di situ siapa? Hari Tuhan Sabtu Yesus ya. kemarin Tuhan Yesus. Jadi kemarin itu, hari Sabtu kemarin saya diskusi dengan RK. Oke. Tapi nanti isunya bukan itu bang. Jadi dibilang tapi isu kita bukan itu loh bang. makanya dengar dulu. Silakan. Dengar dulu, dengar. Silakan. Nah, jadi dibilang begini. Di Perjanjian Baru itu terdapat bahwa ada gambar Allah. Nah, artinya kalau begitu bisa digambar Allah itu. Oh salah. Terus? Bukan begitu maksudnya. Makanya dengar dulu, dengar. Silakan. Dengar. Silakan. Nanti saya tanya. Satu lagi di dalam Galatia. Cerminan itu Galatia maksudnya, bukan pasal- gambar lukisan. Gimana? Makanya dengar. Silakan. Makanya dengar dulu. Oke. Ini lagi. Aduh, salah lagi ini. Dibaca saja bang, jangan nanti buang-buang waktu loh bang. Dibaca saja. Oke, saya baca aja ya. Baca saja bang. Abang balik saja Oke, kameranya. saya baca. Gitu silakan baca. Oke. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan? Dilukiskan ini dibilang si Lukisan ini. tangan gitu. Berarti Tuhan. Makanya mau saya tanya. Nah, jadi saya tanya, jadi dibilang begini, dibilang RK seperti ini. Jadi Tuhan Yesus itu kan nampak enggak? Saya bilang iya, nampak manusia. Nah, karena nampak, maka Tuhan Yesus itu bisa dilukiskan dong. Terus ada gambar di latar ininya, kameranya. Ya. Terus dibilangnya, itu gambar yang ada di latar di belakang saya apa? Terus saya bilang, iya gambar. Itu gambar Tuhan Yesus enggak? Saya bilang itu baru dilukis. Iya. Jadi Pertanyaan memang saya begini. itulah mereka bang. Jadi yang dimaksud gambar itu maksudnya gambar lukisan, bukan itu. Yang dimaksud Yesus sebagai gambar daripada Allah, gambar daripada Elohim, Bapa di surga, bukan berarti Yesus itu adalah lukisan dalam bentuk kanvas begitu, bukan. Tetapi Yesus mencerminkan, mewakili, merepresentasikan Bapa di surga itu. Jadi kasih Bapa nyata di dalam diri Yesus. Penyelamatan Bapa nyata diperbuat oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa menjadi juru selamat? Dengan cara mengutus anaknya yang tunggal. Makanya Bapa di surga menyelamatkan dengan perantaran anaknya yang tunggal. Bapa di surga hadir di tengah-tengah kita dengan perantaran anaknya yang tunggal, yaitu Sang Mesias. Makanya barang siapa melihat Yesus, ia melihat Bapa di surga. Barang siapa melihat Yesus, ia melihat Dia yang mengutusnya, seperti kata Tuhan Yesus. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Itu maksudnya gambar, bukan gambar di kanvas. Itu. Iya, jadi memang ya gitu bang. Memang kadang-kadang longornya kadang-kadang memang terlewat batas. Tapi kalau kita bilang begitu nanti menyinggung. Kita cuma pesan begini, sadarlah orang-orang seperti itu. Kurang-kurangin rokok gudang garamnya gitu bang. Seperti itu. Ada satu pertanyaan. Ya, Satu lagi silakan. pertanyaannya. Silakan. Sebelum saya keluar. Jadi dibilangnya begini. Dengan perjamuan kudus itu adalah penyembahan.
Nah, Perjamuan kudus di dalam Alkitab itu dilakukan untuk mengingat aku, kata Tuhan Yesus. penyembahan katanya itu, menyembah katanya. Itu untuk mengingat, Bang. Mau saya tunjukkan ayatnya? Bukan Mungkin abang menyembah. sudah tahu itu ayatnya. Iya, saya tahu. Persoalannya begini, dikatakan serka itu adalah perjamuan kudus itu adalah gambaran roti itu adalah daging Tuhan Yesus Perlambangan, dan anggur perlambangan. itu adalah darah Tuhan Yesus. Terus Ya. dia tanya begini sama saya, apakah roti yang kamu makan itu adalah daging Tuhan Yesus? Saya bilang bukan. Yang saya makan itu roti. Iya, perlambangan. Terus itu, Bang. dibilangnya salah. Jadi sampai dibilang begini sama saya, kamu sesat. Terus saya bilang, kok sesat? Yang saya makan roti kok. Iya. Tapi kalau hal-hal seperti itu, Bang, itu masih bisa dibilang multi tafsir. Itu tidak terlalu inilah kalau hal-hal seperti itu. Karena Tuhan Yesus pun berkata, inilah dagingku kepada roti. Bukan berarti kan itu daging sungguhan seperti yang dipahami oleh Daging Yusuf sungguhan. PI. Nah, Kalau itu Yusuf dia. PI kan Jadi kalau dia menganggap Yusuf PI berkata bahwa itu daging sungguhan, berarti kita kan kanibal katanya. Nah, yang maksudnya itu adalah